Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Praktikum Manajemen Basis Data ingin mempresentasikan mengenai sistem manajemen penjualan toko online dalam sistem berbasis database. Yang pertama, anggota kelompok ada Aulia Marwah Handari dengan NIM 2301020227. Selanjutnya terdapat Gita Rohimawati dengan NIM 23010202. Selanjutnya terdapat Hawa Ufa dengan NIM 23010256. Dan yang terakhir terdapat Regina Ulima Persis Tahura dengan NIM 2301021115. Selanjutnya terdapat deskripsi. Sistem manajemen penjualan online adalah sebuah sistem berbasis database yang dirancang mengelola transaksi penjualan secara digital. Nanti tampung pengelolaan data pelanggan, transaksi, serta metode pembayaran. Dengan adanya basis data yang terstruktur, toko menyimpan, mengelola, dan menganalisis data efektif. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Di era digital, bisnis beralih ke sistem online untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Toko online memerlukan sistem berbasis data SQL untuk mengelola produk, pelanggan, transaksi, dan analisis penjualan. Sistem ini membantu manajemen data lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan memberikan wawasan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya terdapat ERD yang akan dijelaskan oleh Regina. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ERD. Di sini ada entity pelanggan, transaksi, detail transaksi, dan produk. Di pelanggan, di sini ada atribut ID pelanggan sebagai primary key-nya, lalu ada nama, email, nomor HP, alamat. Di transaksi ada ID transaksi sebagai primary key-nya, ID pelanggan, tanggal, total harga, dan metode pembayaran. Relasi antara pelanggan dan transaksi yaitu one to many. Bisa dilakukan pelanggan melakukan transaksi. Lalu selanjutnya ada transaksi dan detail transaksi. Di detail transaksi ada entity subtotal, jumlah, ID produk, ID transaksi, dan ID detail sebagai primary key-nya. Relasi di antara kedua entity itu yaitu one to many. Selanjutnya ada entity produk dan detail produk dan detail transaksi. Di produk ada ID produk sebagai primary key-nya, nama, kategori, harga, dan stok. Relasi antara produk dan detail transaksi yaitu one to many. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database yang baru. Di sini ada create database toko online untuk membuat database bernama toko online. Kemudian ada use toko online untuk memastikan bahwa operasi berikutnya dilakukan di dalam database data online. Next. Kemudian di sini ada pembuatan tabel. Di sini ada 4 tabel, ada tabel pelanggan, tabel produk, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Di tabel pelanggan ada atribut-atribut. Yang pertama ada ID pelanggan ini auto increment, MILT harus unik. Kemudian tabel produk, kategorinya harus menggunakan enum. Kemudian di tabel transaksi, ID pelanggan sebagai foreign key. Kemudian di tabel detail transaksi, ID transaksinya sebagai foreign key juga. Next. Kemudian ada insert data. Di sini ada insert data kepada pelanggan untuk menambahkan 5 pelanggan dengan informasi nama, email, nomor HP, dan alamat. Kemudian di data produk, menambahkan 5 produk dengan kategori harga, dan kategori, harga, dan stoknya. Kemudian yang ketiga ada data transaksi. Setiap transaksi itu mencatat pelanggan yang membeli, total harga masuk, dan metode pembayarannya. Dan terakhir data detail transaksi. Jadi setiap detail transaksi mencatat produk yang dibeli dalam transaksi tertentu. Next. Kemudian ada constraint. Constraint yang digunakan dalam database toko online untuk menjaga integritas data adalah yang pertama primary key, digunakan di pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi untuk mencegah duplikasi data pada kolom ID. Kemudian yang kedua ada unique. Unique ini digunakan di pelanggan, di email, untuk mencegah duplikasi email pelanggan. Kemudian yang ketiga ada not null. Not null digunakan di pelanggan, produk, transaksi, detail transaksi. Not null ini untuk memastikan kolom yang wajib tidak boleh kosong. Kemudian yang keempat ada check, digunakan di produk, di stok, dan detail transaksi di jumlah.
untuk memastikan nilai valid. Kemudian yang kelima ada enum. Enum ini adalah pilihan terbatas digunakan di produk atau kategori. Dan transaksi metode bayar untuk membatasi pilihan kategori dan metode pembayaran. Kemudian yang terakhir ada validasi untuk menghubungkan tabel agar tetap konsisten. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tabel join. Join di sini yaitu menggabungkan data dari beberapa tabel. Join ini digunakan untuk menghubungkan tabel berdasarkan kunci asing. Seperti yang telah tampil, di sini menampilkan transaksi beserta nama pelanggannya. Yang selanjutnya adalah while, yaitu untuk memfilter data. Di sini while ini digunakan untuk memilih data berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya pada bagian query di sini terdapat while dengan transaksi metode bayar virtual akun, maka di sini akan menampilkan produk yang stoknya kurang dari 10. Selanjutnya di sini ada where di sini yaitu fungsinya untuk memfilter data. Where ini digunakan untuk memilih data berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya seperti ada pada yang telah tampil di sini menampilkan produk stoknya kurang dari 10 karena where di sini menunjukkan where produk stock kurang dari 10, maka akan tampil pada tampilannya kurang dari 10 itu. Dan selanjutnya ada order by. Order by di sini yaitu mengurutkan data hasil query berdasarkan kolom tertentu. Dan pada tampilan di situ yaitu outputnya transisi diurutkan dari yang terbaru ke terlama. Selanjutnya di sini ada having yaitu filter hasil agregasi. Digunakan untuk menjadi hasil query-nya, yaitu di sini ada select kategori, AVG harga, AS-nya rata-rata harga, from ke produk, group by kategori having rata-rata harga 5 juta, dan di sini akan menampilkan output kategori produk dengan rata-rata harga di atas 5 juta. Selanjutnya ada penguatan operator. Penguatan operator ini digunakan untuk memfilter berdasarkan daftar nilai. Contohnya seperti select from produk kategori DSLR mirrorless, yaitu akan menampilkan output produk hanya dari kategori DSLR dan mirrorless. Oke, selanjutnya di sini ada view total pendapatan per metode pembayaran. Tujuannya yaitu untuk menampilkan total pendapatan berdasarkan metode pembayaran seperti virtual account dan COD. Di sini ada sum, account, group. Sum itu untuk fungsinya untuk menghitung total pendapatan dari transaksi berdasarkan metode pembayaran. Lalu count di sini untuk menghitung jumlah transaksi yang dilakukan per metode pembayaran. Group by mengelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Kegunaannya yaitu menganalisis metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan, menentukan strategi promosi untuk menentukan pembayaran tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada view rata-rata harga dan total stok produk per kategori. Tujuannya menampilkan rata-rata harga dan total stok dari setiap kategori produk. Di sini ada AFG, sum, dan group by. AFG yaitu untuk menghitung harga rata-rata untuk setiap kategori produk. Sum menghitung total stok yang tersedia dalam setiap kategori produk. Lalu ada group by mengelompokkan data berdasarkan kategori produk. Kegunaannya menentukan strategi harga untuk kategori tertentu berdasarkan harga rata-ratanya dan melihat kategori mana yang memiliki stok terbanyak atau paling sedikit untuk keperluan dari stok. Next. Oke, selanjutnya di sini ada menampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi. Tujuannya menampilkan pelanggan yang memiliki transaksi dengan total harga tertinggi. Di sini ada subquery dan query utamanya. Subquery kegunaannya untuk mengambil ID pelanggan dari transaksi dengan total harga tertinggi. Dan query utamanya berfungsi untuk mengambil informasi pelanggan berdasarkan hasil subquery di atas. Dan selanjutnya yang terakhir ada menampilkan produk yang belum pernah terjual. Tujuannya menampilkan produk yang belum pernah dibeli atau dalam transaksi apapun. Di sini ada subquery dan query utamanya. Subquery-nya yaitu untuk mengambil daftar produk yang pernah dibeli. Dan lalu selanjutnya ada query utama, memfilter produk yang tidak ada dalam hasil subquery, artinya belum pernah terjual. Next.
Baik, di sini ada buat user baru. Yang pertama ini untuk membuat user baru menggunakan create user. Untuk membuat user baru dengan nama user6 yang hanya dapat mengakses MySQL dari host localhost. Kemudian identified by password 123. Kemudian ada memberikan hak akses select. Artinya, user6 hanya dapat membaca data dan melakukan query select pada dua tabel tersebut, tapi tidak bisa melakukan perubahan data seperti insert, update, atau hapus. Kemudian untuk menyimpan perubahannya dengan plus privilege. Kemudian show grant for ini untuk melihat semua hak akses yang dimiliki oleh user6. Kemudian kita akan mencoba untuk menyisipkan data ke tabel pelanggan. Ini hasilnya error karena user6 hanya memiliki hak select, maka saat mencoba menjalankan insert seharusnya ini benar karena si user tidak bisa menambahkan. Karena user6 tidak memiliki hak untuk menambahkan data ke dalam tabel pelanggan. Next. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulan ini, sistem database toko online mengelola data pelanggan, produk, dan transaksi dengan efisien. Relasi antar tabel dijaga dengan constraint seperti primary key dan foreign key. Query SQL digunakan untuk analisis data, laporan penjualan, dan manajemen stok. Untuk pengembangan bisnis yang lebih akurat. Selanjutnya terdapat pembagian tugas. Di sini terdapat pembagian tugas dari moderator sampai edit video. Selanjutnya terdapat hasil dokumentasi dari presentasi yang kami lakukan. Yang terakhir, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.